Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bagian 16 ya. Oke, kita mulai. Kualitas tubuh. Ciri-ciri dari semua orang yang saya lihat di surga adalah penuh kemuliaan dan indah. Tidak seorang pun yang mempunyai bekas luka, dan mereka semua kelihatan bersinar dan tampan. Saya telah mendengar orang-orang berkata, "Baik, kita hanya akan menjadi uap asap." Tidak, Anda tidak akan menjadi uap asap. Anda akan mempunyai bentuk tubuh dan keistimewaan. Allah berkata bahwa ada tua-tua di sekeliling tahta, dan di sekeliling tahta itu ada 24 tua-tua, 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Para tua-tua di surga adalah umat kudus Allah yang cantik dan telah meninggal dan pergi sebelum kita. Allah telah memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka. Saya melihat mereka saat mereka menerima tubuh yang baru dan penuh kemuliaan setelah kebangkitan. Para orang kudus, Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di surga. Ketika saya berada di surga, ingatan saya mengenai rumah berlalu. Tidak ada lagi kesedihan di sana, tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita. Saya bersuka cita di dalam sukacita Tuhan dan terpesona oleh keindahannya. Tidak ada kegelapan di surga, hanya ada kemuliaan, kekuatan, dan kuasa dimanapun, khususnya ketika Anda berada di dekat tahtanya. Sungai kehidupan mengalir dari bawah tahta. Sungai itu sangat indah dan kelihatan seperti lautan kaca. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ketika saya sedang berjalan, malaikat tersebut berkata, "Marilah dan lihatlah kemuliaan Allah." Para orang kudus, saya dibawa pada kecepatan yang sangat tinggi oleh malaikat ke suatu tempat di mana puji-pujian dan musik yang tinggi kepada Allah tampaknya semakin kuat dan bertambah banyak. Itu adalah musik yang paling indah yang pernah ingin Anda dengar. Suara-suara sukacita dan teriakan sukacita ada di mana-mana. Malaikat tersebut berkata, "Kita sedang mendekati tahta." Saya berpikir, "Oh Tuhan, betapa mulianya, betapa indahnya." Ketika Allah berbicara, kelihatan dua malaikat yang sangat besar. Setiap mereka mempunyai tinggi 12 sampai dengan 15 kaki, berdiri di hadapan tahta. Betapa luar biasanya mereka meniup terompet mereka. Permata-permata yang indah menghiasi bagian depan baju mereka. Dengan musik dan dengan segala sesuatu yang mereka katakan dan lakukan, mereka mempengaruhi atmosfer. Mereka tampak mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk bicara. Saya bisa melihat awan tebal menyelubungi tahta yang agung tersebut ketika Tuhan berbicara atau menyatakan sebuah pesan. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta. Itulah ketujuh roh Allah. Kemudian kuasa akan memancar dari hadapan tahta tersebut. Di tengah-tengah tahta, Allah yang maha kuasa berdiam di dalam alam kemuliaan. Ketika Allah berbicara, suaranya bagaikan desau air bah. Tetapi saya mengerti setiap perkataan tersebut. Suatu ketika Allah mulai berbicara mengenai darah anaknya. Dia berbicara bahwa betapa darah anaknya dicurahkan untuk semua manusia di bumi. Dia berkata bahwa darah Yesus Kristus, anaknya,
dapat menyucikan kita dari segala dosa, dan Dia memperluas undangan ini. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Allah berkata bahwa darah anaknya ditumpahkan untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Allah berkata bahwa Dia menempatkan anaknya di atas kayu salib untuk memberikan kepada kita hidup kekal yang berharga segalanya. Dan darah anaknya telah membayar harga untuk menebus dosa kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kasih karunia-Nya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa, dan dari Yesus Kristus, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Ketika saya berada di surga, sungguh menggetarkan dan menyenangkan mendengar suara Allah. Walaupun itu merupakan bunyi guruh yang sangat kuat, suara Allah sungguh menyenangkan. Saya dapat mendengar segala sesuatu yang dikatakannya. Saya terus berpikir, oh Allah, betapa indahnya Engkau. Engkau mempersiapkan segala sesuatu. Engkau menciptakan segala sesuatu untuk kami, Tuhan. Kami bahkan tidak bisa mulai memikirkan segala sesuatu yang telah Engkau persiapkan untuk kami yang mengasihi Engkau. Surga, sebuah tempat yang nyata. Saya teringat bahwa saat itu saya berpikir, surga adalah sungguh-sungguh nyata. Orang-orang ini sungguh-sungguh nyata. Para malaikat ini sungguh-sungguh nyata. Semuanya ini begitu indah dan nyata. Dan suatu hari saya akan mewarisi ini ketika saya terus-menerus melayani Tuhan. Berbicara mengenai surga dan keagungan Allah merupakan suatu sukacita bagi saya. Saya mengucap syukur kepada Allah dengan segenap hati saya karena dapat melayani Dia. Saya berterima kasih kepada Allah bahwa Yesus Kristus menyelamatkan jiwa saya dari neraka yang menyeramkan. Saya mengucap syukur kepada Allah bahwa saya telah dilahirkan kembali dalam pembasuhan dari anak raja dan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan saya. Jika Anda belum dilahirkan kembali, Anda perlu diselamatkan dari dosa-dosa Anda. Anda perlu memohon kepada Yesus Kristus untuk datang ke dalam hati Anda dan menyelamatkan jiwa Anda. Percayalah bahwa Dia adalah anak Allah. Percayalah bahwa Allah Bapa mengutus Dia ke bumi ini, bahwa Dia lahir melalui Maria, seorang perawan, dan bahwa Dia adalah anak Allah yang kudus, diutus untuk menebus kita dari neraka. Yang terpenting adalah Anda perlu percaya bahwa Yesus membayar satu-satunya korban persembahan yang berkenan untuk dosa-dosa Anda ketika Dia mati di atas kayu salib. Oke, sekian dulu hari ini videonya teman-teman. Kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.